Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur di pagi ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang insyaallah mulia, bahkan tempat yang paling mulia di muka bumi. Satu tempat yang menyimpan banyak tentang sejarah, dan kalau kita bicara tentang sejarah kota Mekah, maka tidak bisa lepas dari satu keluarga, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan satu hal yang mungkin hari ini perlu kita jadikan sebagai inspirasi untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ketika Allah Subhanahu wa taala berikan gelar berbeda dengan beberapa orang pemimpin yang lain, karena di dalam surat Al-Baqarah terkadang Allah Subhanahu wa taala memunculkan gelar khalifah, pemimpin, kemudian malik, ya pemimpin juga, raja. Tapi untuk Nabi Ibrahim alaihissalam Allah Subhanahu wa taala berikan gelar imam. Nah, maka menarik ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar imam untuk Nabi Ibrahim, yang pastinya seseorang yang disebut imam itu memiliki makmum. Nah, pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang bermakmum kepada Nabi Ibrahim, dan bagaimana cara kita bermakmum kepada Nabi Ibrahim? Maka satu hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Ibrahim, Allah nisbatkan Nabi Ibrahim menjadi ayah kita semua. Millat abikum Ibrahim, mila ayah kalian Ibrahim. Dan di dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang beliau ajarkan untuk menjadi bacaan zikir pagi atau zikir petang, ya juga ada sepenggal kalimat wa ala millati abina Ibrahim, dan di atas mila ayah kita Ibrahim. Dan ab ini dia berbeda dengan walid, karena kalau walid kaitannya dengan wiladah, kelahiran saja. Tapi kalau ab itu kaitannya dengan ukhuwah, dia punya kesiapan dan dia tahu arah tujuan kemana keluarganya akan dibawa. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita kumpulkan kisahnya di dalam Al-Quran, satu sentuhan yang paling mencolok, berbeda dengan para nabi yang lain. Walaupun ada selain Nabi Ibrahim yang diberikan ya kisahnya itu sebagai seorang ayah, tapi tidak disebut sebagai ab. Nah, sehingga untuk Nabi Ibrahim ini dia disebut sebagai ab, ya sebagai ayah. Maka setiap aktivitas yang ada di dalam Al-Quran, nah semuanya terbingkai dalam bingkai ayah. Dan salah satu poin penting yang wajib diketahui oleh para ayah adalah memiliki tempat yang baik untuk anak-anak. Dan inilah tempat yang dipilih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk putra pertama beliau, Nabi Ismail alaihissalam, di mana di tempat yang ada di muka bumi ini tidak ada tempat yang oleh beliau dirasa layak sebagai tempat untuk tumbuh kembang anak beliau, dan tempat inilah yang dipilih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita lihat kondisi kita hari ini, di mana banyak sekali manusia berkumpul di sini dan banyak gedung-gedung yang tinggi, ya, namun dahulu ketika Bunda Hajar ditempatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya maka beliau ketika ditinggal hanya seorang diri ditemani seorang bayi yang masih kecil. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menempatkan beliau menceritakan kondisinya di dalam Al-Quran, sebagaimana pengaduan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari anggota keluargaku di satu lembah yang tidak ada tanaman, 'inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia. Dan ya mungkin ya di tempat inilah ya dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya, seorang istri, seorang anak, ya tanpa ada siapapun, dan beliau terpaksa tidak bisa menemani mereka karena satu tugas dakwah yang harus dijalani. Nah, mungkin kita sebagai seorang laki-laki, ya perasaan ya laki-laki yang meninggalkan keluarganya
Ya, tapi wanita barangkali yang ya ditinggalkan di sini. Ya, tadi malam kita sa'i mengenang ya satu perjuangan seorang wanita yang luar biasa, ya mencari minum ya untuk sang bayi. Ya, maka berlari dari Safa ke Marwah dan luar biasa perjuangannya. Dan kalau kita hari ini sudah ya sangat enak sekali, maka bayangkan dahulu. Ya, bayangkan dahulu ya antara satu bukit ke bukit yang lain, ya naik turun tidak ada siapapun, dan itu seorang wanita. Ya, kalau kita hari ini pertama kali diajak ke sini, ya tidak tahu bahasa Arab, tidak kenal siapapun, tidak punya alat komunikasi, ya ditinggalkan sendiri. Ya, kemudian sa'i bisa jadi perasaan yang adalah campur aduk. Ya, campur aduk. Ya, ketakutan yang luar biasa, padahal itu di tengah-tengah manusia yang sangat banyak. Nah, bayangkan dahulu tidak ada seorang pun, ya tapi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah abadikan ya perjuangan wanita yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan keluarga Nabi Ibrahim tidak cukup dikisahkan di dalam Al-Quran. Padahal sekedar pengkisahan di dalam Al-Quran itu sudah luar biasa. Ya, karena yang demikian adalah mukjizat yang akan terus dibaca oleh umat ya Islam sampai akhir zaman nanti. Tapi untuk keluarga Nabi Ibrahim seolah tidak cukup diabadikan di dalam Al-Quran, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai satu syiar yang di beberapa ibadah kita laksanakan, meneladani